Oke, halo, selamat pagi ya pribadi. Jumpa lagi sama aku Juga Saputra di channel ini. Jadi ini adalah jam 9 pagi di tanggal 11 Desember di hari Rabu. Jadi ini adalah konten lanjutan dari konten sebelumnya di hari yang sama di jam yang berbeda. Dari kalau tadi aku buat konten itu apa yang saya sukai dari mobil ini, dan sekarang adalah apa yang saya tidak sukai dari mobil ini. Untuk teman-teman yang baru ketemu ini, jadi bisa enaknya itu kalian tonton dulu video selanjutnya, video sebelum ini, baru kalian tonton video ini biar enak. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ini aku bukan ngejelekin atau gimana-gimana ya, tapi ini adalah aku mau sharing sedikit supaya kalian mungkin tidak kecewa atau yang kayak gimana-gimana ya. Jadi ini aku yang kurang suka, bukan kurang suka sih, tapi ya kayak mana ya, mobil ini nggak sempurna yang kalian pikir lah. Menurutku ada plus minus dan kekurangannya. Dari segi harga yang murah pasti ada kualitas yang dipotong atau bahan yang nggak maksimal atau kayak gimana lah. Jadi aku mau sharing-sharing yang kurang suka dari mobil ini. Untuk yang saya tidak sukai dari mobil ini, gimana ya, sebenarnya bukan dari kekurangan dari mobilnya sih, tapi kekurangan dari duitku yang kurang. Mau beli Hyundai Palisade tapi masih kurang, jadi aku mau beli Sigra dulu. Untuk yang saya kurang suka dari mobil ini, terutama dari dalam sih. Kalau dari luar kan kayaknya udah pas semula, udah fix. Walaupun dari segi yang lain-lain ada kurangnya, tapi ya sesuai dengan duit lah. Kekurangan dari mobil ini adalah nih, karpet dasar. Karpet dasarnya itu pakai bahan yang bener-bener karpet, kayak karpet yang kain gitu. Jadi kayak kalau air atau pasir dan segala macamnya kayak gini tuh susah dibersihkan kecuali di vakum. Beda dengan bahan kulit atau bahan sintetis yang semacam kulit gitu, kita lap atau kita sapu ya udah bersih, udah beres gitu. Tapi kalau mobil ini mau kita sapu karena pasirnya di sela-sela karpet, ya kayak gini susah dibersihinnya. Biasanya aku vakum sih untuk ngebersihinnya. Sama bawaan mobilnya itu karpet seperti ini, yang sama karpet juga dia menyimpan debu, menyerap debu. Jadi mobil ini ya, ini sih yang salah satu yang aku kurang suka dari mobil ini. Tapi mobil ini bisa di-upgrade. Tapi kalau misalnya dari dealer sudah kulit kan sudah enak gitu, nggak perlu di-upgrade. Tapi menurutku ini adalah salah satu yang wajib untuk di-upgrade, untuk diganti. Kenapa wajib? Karena kalau kita bawa anak kecil, bawa apapun itulah, kalau misalnya ketumpahan makanan, ketumpahan cairan, atau lagi kuah-kuah yang bau seperti bakso dan segala macamnya, itu susah untuk dibersihkan dan susah bersih weh. Karena ya karpet, kita tahu karpet itu pasti nyerap air dan susah kering mungkin, jadi menyebabkan mobil bau. Tapi kalau bisa kita punya duit lebih, ya segera di upgrade sih karpet dasar. Menurutku itu penting, karena kayak sekarang pun ini dia menyimpan debu jadi mobil itu pasti berdebu dalamnya. Ya kurang sehat lah kalau kita pikir-pikirkan. Tapi ya mau gimana lagi, mobil dengan harga segini mau berharap apa. Tapi ini sih salah satu PR yang menurutku ini bisa dibilang wajib untuk kita ganti. Tapi kalau nggak kita ganti kan opsional kita masing-masing. Untuk salah satunya ini yang kurang saya sukai jadi mobil ini full dari depan sampai belakang itu karpet yang benar-benar karpet. Ya seperti ini. Nah, selain karpet yang ini, menurutku yang saya kurang suka dari mobil ini adalah bahan dari joknya. Sebenarnya ini enak sih, menurutku enak kalau kita yang make orang dewasa bisa jaga kebersihan. Mobilku ini nyaman, asli nyaman. Tapi untuk kita yang punya keluarga, bawa anak kecil, yang suka jajan, suka makan di mobil, ini pasti bakal kotor sih. Kenapa? Karena dia tuh nyerap air. Dari segi ini dia nyerap air, yang jelas karena dia nyerap air pasti kotor. Nah, walaupun jok ini bisa dilepas, di bawah itu ada resletingnya kalau nggak salah bisa dilepas. Aku juga belum nyoba. Ya, ini sih yang saya kurang suka dari mobil ini. Karena bahan-bahan yang kain kayak gini untuk interior kayaknya kurang pas. Tapi ini kalau kita punya rezeki bisa di-upgrade. Itu sih. Itu aja sih kayaknya kekurangan dari mobil ini. Sama mobil ini itu kurangnya peredam. Jadi kalau dari dalam, kalau mobil kita jemur kayak gini, ini kan aku jemur, itu panas weh. Apalagi kalau kita jemur lama, itu jangan sampai dijemur lama lah, karena tembus semua panasnya ke dalam. Ini ya, kalau kita ketok dari pintu-pintu, dia tuh kayak nggak ada peredamnya. Sama di atas juga sama, kayak
nggak ada peredamnya, tapi nggak tahu juga dalamnya seperti apa. Tapi intinya mobil ini kalau bisa jangan dijemur terlalu lama, karena panasnya masuk ke dalam bisa ngerusak interior, kayak kulit setir tuh bakal cepat mati atau keras atau getas. Jadi kalau bisa mobil ini jangan dijemur, karena kurangnya semacam peredam anti panas lah, jadi mobilnya cepat panas masuk ke dalam. Dari segi peredam audionya itu bagus, cuma karena mobil ini nggak ada peredam, jadi kita nggak bisa kuat-kuat setel audionya. Kalau setel kuat-kuat audionya itu tetangga sebelah yang pakai motor dari sebelah atau segala macam itu pasti dengar. Itu pasti dengar, karena volume sedang pun karena nggak ada peredamnya itu tetangga pasti dengar. Jadi itu sih yang saya kurang suka, tapi kan itu opsional ya, bisa kita upgrade sendiri. Kayak peredam bisa kita upgrade sendiri, karpet bisa kita upgrade sendiri, ini juga bisa kita upgrade sendiri joknya. Itu sih menurutku. Apalagi ya, kayaknya nggak ada sih, itu aja sih. Ini aja sih yang saya kurang suka dari mobil ini. Yang lain oke. Kayaknya cuma itu aja sih yang saya kurang suka dari mobil ini. Yang lainnya suka semua sih ya, karena fitur-fitur yang kayak gitulah yang bikin kayak kurang suka. Tapi kan itu opsional ya, bisa kita upgrade. Sama fitur keamanan, jadi mobil ini adalah belum ada fitur ABS, belum ada airbag. Jadi ya masih mobil-mobil manual ya, kayak mobil zaman dulu. Itu sih. Nah, kayaknya cukup ini aja yang perlu dibahas, apa yang saya tidak sukai dari mobil ini. Selebihnya saya suka, aman sih. Karena sebelum ngambil mobil ini pasti kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan dan segala macamnya lah. Tapi menurutku itu aja sih yang saya tidak suka. Tapi kan itu bisa di-upgrade juga. Nah, apalagi ya? Gimana ya? Bingung aku. Mobil ini nggak bisa kita bandingkan dengan mobil-mobil lain, karena secara harga kita kan udah tahu harganya murah. Ya kualitasnya pasti segitu dengan fitur yang terbatas. Ya mau berharap apa sih, kayaknya cuma ini aja sih. Mungkin video ini agak kurang bermanfaat ya, kurang informatif juga, karena saya juga bingung bahas yang saya tidak suka apa. Selebihnya saya suka-suka aja sih. Ya sekian aja sih kayaknya video kali ini, video tentang yang saya tidak suka dengan mobil ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau kurang bermanfaat, mungkin ada sedikit manfaatnya lah ya, tapi seperti itulah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.